Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan selamat beribadah Ramadan. Terima kasih kepada Institute of Energy and Development Studies yang memberi kesempatan kepada saya ikut sharing session bersama para prominent speakers kita. Ada Dr. Khalid Siraji dari Dewan Energi Nasional yang baru terpilih. Selamat ya Pak. Ada Pak Didi Setiadi, Ketua Umum kami di APMED. Juga Mas Profesor Bisman Bakhtiar, Direktur Eksekutif Pusat. Rekan Budiman, para profesional, sesuai dengan TOR, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran. Hal-hal yang belum saya bisa jawab dalam Q&A, silakan dihubungi di LinkedIn atau IG ya. Nah, ini kan terekam ya, oke. Pesannya Pak, dampak perang Iran-Israel-Amerika Serikat terhadap sistem energi global dan implikasinya bagi Indonesia. Konflik Israel-Iran dan keterlibatan Amerika Serikat ini sering dianalisis dari perspektif militer atau geopolitik. Namun dari perspektif energi, konflik ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Energy system today is not merely an economic network. It is the strategic infrastructure that sustains national power. Ya, sistem energi global ini bukan hanya soal jaringan ekonomi. Ini adalah infrastruktur strategis yang menopang kekuatan suatu negara. Karena itu, konflik di kawasan energi strategis hampir selalu memiliki implikasi global. Yang pertama, sistem energi global. Untuk memahami dampak konflik ini, kita harus melihat bagaimana sistem energi global ini bekerja. Sistem energi global ini jaringan terintegrasi, mencakup produksi energi, konversi, transportasi energi, distribusi, dan konsumsi energi. Energi yang mengalir dalam sistem ini berasal dari dua kelompok utama, yaitu fosil dan energi terbarukan. Kemudian dia digunakan di tiga sektor utama, industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, realita jelas hari ini. Sekitar 85% konsumsi energi dunia masih berbasis energi fosil. Apa artinya? Minyak, gas, batu bara merupakan tulang punggung sistem energi global. Yang kedua, ada tiga realitas yang bisa kita baca dari perang ini. Konflik Iran-Israel ini bisa kita lihat ya. Realitas pertama, energi security selalu menjadi prioritas negara. Dalam banyak forum global kita sering dengar tentang narasi energi transisi. Tapi setiap terjadi atau ada konflik geopolitik, prioritas negara langsung kembali pada satu hal, energi security. Kenapa? Energi security. Tadi kan energi transisi, itu yang sering kita dengar. Tapi kita harus paham, energi transisi itu adalah aspirasi kebijakan. Namun keamanan energi lah yang merupakan keharusan politik. Tak ada satu negara yang bersedia mempertaruhkan stabilitas ekonomi karena kekurangan energi. Karena itu meskipun transisi energi harus tetap berjalan, energi fosil harus selalu menjadi backbone dalam sistem energi global untuk jangka waktu yang panjang. Realitas kedua adalah choke point. Energi ini adalah leverage geopolitik. Ya, dan itu punya nilai strategis tinggi. Di dunia ini terdapat 7 jalur sempit perdagangan energi yang sangat vital, yang kita sebut checkpoint tadi. Choke point ya. Suez, Bab el Mandeb itu dekat Somalia dan ya Somalia sana di ujung itu. Hormuz, Selat Hormuz, Gibraltar, Selat Malaka, Bosporus, dan Panama. Yang menarik, 3 choke point ini utama berada di kawasan Timur Tengah. Artinya apa?
ini bukan hanya soal produksi energi dunia, tapi ini adalah simpul distribusi energi global. Who controls energy choke points does not only control logistics, they influence global stability. Siapa pengendali choke point, ini tidak hanya mengendalikan logistik energi, tapi punya pengaruh terhadap stabilitas global. Karena itu, dalam perspektif geopolitik, choke point ini sering menjadi apa yang disebut center of gravity dalam strategi militer dan kebijakan luar negeri. Realitas ketiga adalah diplomasi energi. Ini adalah instrumen kekuasaan yang harus kita gunakan dalam diplomasi internasional. Energi tidak lagi sekadar komoditas ekonomi. Dia memberi alat pengaruh dalam hubungan antar negara. Negara produsen menggunakan energi sebagai leverage geopolitik, tapi negara konsumen menggunakan pasar energi ini sebagai posisi tawar. Istilahnya itu ya, di sekolah kita baca bahwa in the modern geopolitical landscape, energy flows shape political alignment. Itu yang menentukan arah aliansi politik antar negara. Karena itu, diplomasi energi harus dijalankan bagaimana? Strategis, agile, dan adaptif. Yang ketiga, itu yang diminta ya, bagaimana implikasinya bagi Indonesia terhadap konflik yang sekarang terjadi ini. Ada beberapa pelajaran penting yang kita harus tangkap. Yang pertama, energy security harus menjadi fokus utama. Secara objektif, kita harus jujur. Fosil ini masih merupakan backbone sistem energi Indonesia. Di sisi lain, kita paham Indonesia menghadapi gap impor yang cukup besar. Terutama untuk apa? Crude, BBM, dan LPG. Karena itu strategi energi kita nggak boleh hanya berbicara tentang transisi energi. Harus kita pikirkan secara serius ketahanan pasokan energi domestik. Termasuk di dalamnya apa? Cara untuk itu. Pengembangan teknologi, itu penting. Efisiensi pemanfaatan dan konservasi energi. Dan yang ketiga tidak kalah penting, saya akan katakan, kita perlu melakukan kajian penggunaan briket batu bara yang lebih bersih sebagai substitusi LPG pada segmen tertentu. Ya, ini mungkin bukan isu populer, tapi kita bicara isu energi security. Ada tulisan saya, Anda bisa baca di Facebook saya, angka-angka menutup gap ini. Yang kedua, cadangan penyangga energi harus dibangun secara strategis. Indonesia perlu membangun cadangan energi penyangga ini. Pendekatannya ada dua. Yang pertama, tentu banyak sudah orang berbicara itu, kita perlu storage facilities dalam negeri. Tapi ingat, bisnis storage ini tidak harus dimonopoli negara. Swasta perlu didorong masuk secara kompetitif. Yang kedua, Indonesia harus menggunakan kekuatan pasar domestik, tadi sudah sampaikan, sebagai leverage. Dalam pasar energi yang besar, Indonesia bisa membangun arrangement internasional untuk memastikan apa? Akses fisik terhadap energi. Sebagai contoh, kita dapat misalkan melakukan kerjasama dengan Singapura, baik mengenai kilang dan storage. Model ini yang dilakukan Arab Saudi dengan Jepang. Kenapa? Di Jepang itu ada hub call terhadap sebagian kapasitas storage minyak Saudi yang mereka bangun di mana? Di Jepang. Pasarnya kan ke sana. Jadi dengan demikian pasar energi dan diplomasi ini terhubung secara strategis. Yang ketiga, peran Danantara dalam tata kelola energi nasional. Sebagai holding BUMN strategis seperti Pertamina Group dan PLN Group, Danantara ini harus kembali kepada dua mandat dasar. Kita harus selalu ingat, yang pertama, sebagai holding korporasi, ia harus menjalankan fungsi bisnis secara profesional. Tentu ada di situ prinsip business judgment rules yang memberikan perlindungan. Tetapi yang kedua, jangan lupa, sebagai pengemban mandat publik, Danantara tetap harus tunduk pada prinsip
good public governance, yakni keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ini diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kenapa? Karena BUMN itu pemegang sahamnya itu rakyat. Pemerintah itu hanya yang diamanahi sementara. Dalam principal agency theory kan ada itu. Dalam game theory juga ada itu. Jadi Anda harus kembali kepada who is the ultimate beneficiary owners-nya, which is rakyat. Pada akhirnya BUMN ini adalah milik rakyat. Sebagai penutup, ya, konflik Iran-Israel-Amerika ini ada memberi pelajaran penting, hikmah penting kepada kita. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, tiap negara pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan strategis nasional. Nah, saya katakanlah, energy policy ultimately not only about market, it is about sovereignty. Kebijakan energi pada akhirnya ini bukan hanya soal pasar, tapi ini soal kedaulatan negara. Karena itu, pengelolaan energi harus selalu ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional. Terima kasih, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih.